Selamat datang kembali di Creative Planner Podcast edisi, nggak ada edisi sih sebenarnya. Selamat datang di Creative Podcast. Ayo. Salah aku. Selamat datang di Creative Planner Podcast kita pada hari ini. Nah, Creative Planner Podcast ini sebenarnya bukan ngebahas tentang mengundang orang-orang yang bergerak di industri kreatif. Ya mungkin kalau teman-teman tahu pengusaha lah ya, tapi lebih ke pengusaha yang punya sisi kreatif lain. Itu dia. Dan hari ini aku udah kedatangan orang-orang yang luar biasa karena ada mbaknya sebelah situ. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Yeay! Ini dia ada Pak Imam dan Mbak Adel. Halo. Kok diam aja ya aku ya? Janganlah. Kita ngobrol-ngobrol di sini, mati saya soalnya. Ada Mbak Adel, ada Pak Imam yang udah bareng-bareng kita di sini. Nah, jadi mungkin teman-teman harus tahu Pak Imam ini adalah seorang pengusaha apa ya Pak? Pengusaha kerajinan. Kalau ini bukan kerajinan tangan ya Pak? Kerajinan tangan semua, Mas. Oh ya, kerajinan tangan. Nama tempatnya apa Pak? Pokantaka. Pokantaka bukan sanggar ya? Di Pokantaka itu ada dua, karena Pokantaka itu menaungi seni budaya. Jadi sanggarnya ada, kerajinannya ada. Oh, jadi nah gitu Mbak Berarti Adel. kalau sanggar itu kayak tari. Tari, Oh. Jadi Tari aja, Pak. Oh. Ada juga musik. Oh, ada musik, ada tari. Pokoknya sanggar pada umumnya lah ya. Tapi di dalamnya ada, bukan di dalamnya. Di sana juga sekaligus ada kerajinan. Nah, itu Adel kalau mau tahu ada. Dan kerajinan tangannya ini berbau tradisi atau tradisi. Sukunya apa nih, Pak? Dayak Benua. Oh, nah, Benua. Jadi Adel kalau mau lihat Boleh, Mbak, main-main. Bisa ya, di mana itu alamatnya, Pak? Jalan Mangkuraja 6 nomor 54. Jalan Mangkuraja dekat 6 aja, Mas. nomor 54. Tapi Mangkuraja cuma ada di Tenggarong kan ya? Iya. Betul ya. Jadi kawan-kawan kalau mau lihat tempatnya namanya Pokantaka, di sana tuh ada sanggar juga Pak ya. Iya. Alamatnya itu di Jalan Mangkuraja 6 nomor 54. 50. Ada IG-nya juga, IG-nya Pokantaka juga namanya. Ada di bawah. Di Di bawah ya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Tim editing di bawah. Cuman tulisannya agak sulit Del. Tulisannya Pokantaka. Ini pakai T pokannya Pak ya? Iya. Jadi P-O-K-A-N T. T-A-N-T takaknya TKQ terakhir. Nah, jadi KQ. kalau dieja di spelling P-O-K-A-N-T Ya. baru enggak ada lagi T-A Oh, T-A. K-A-Q. Oh, T-nya double ya? Ya. Oh. Dan itu nggak disambung ya Pak ya kalau nggak Ya, salah. spasi. Jadi pokan yang pakai T tadi Kan. baru taka. Nah, Artinya Artinya. Pokan itu adalah keluarga, Taka adalah kita. Jadi artinya keluarga kita. Dari bahasa apa itu, Pak? Dayak Benua. Dayak Benua ya? bahasa Inggris. Enggak, saya tidak Oh, iya, familiar iya, dengan iya. bahasanya. Serius, aku juga pikirnya pokan. Ya aku pikir pekan. Oh mungkin ini minggu. Maksudnya week gitu kan. Ternyata pokan itu keluarga kita. Betul. Karena dimulainya dari Keluarga, memang. Usaha dari keluarga, Mas. Oh gitu. Itu awalnya. Dari tahun berapa itu, Pak? Mulai. Saya nggak tahu. Itu sudah turun-temurun dari nenek moyang, tenun itu. Wow. Tapi berarti nggak di sini dong Pak awalnya. Awalnya sebetulnya dulu di Kutai, Mas. Karena Kutai sekarang sudah Pecah. Nah, sekarang tinggalnya di Kutai Barat, namanya Kutai. Oh Kampung. gitu. Jadi asalnya dari Kampung Perigi, Kecamatan Jempang, dulu Kabupaten Kutai, sekarang Kutai Barat. Nah itu berarti dulu maksudnya kalau di Mangkurajanya bukan dari dulu dong kalau di Mangkuraja. Mangkuraja itu mulai tahun 97. Oh. Kelahiran saya itu. Iya. 27 tahun Iya. sudah. Betul. Jadi lahirnya Jalan Mangkuraja 6 itu tahun 97. Oh. Nah terus kalau Pokantakanya sendiri, umur Pokantakanya sendiri Umur Pokantaka usaha saya adalah 2009. 2009 berarti sudah sekitar Ayo. lebih 10 ya. Iya. Udah 15 tahun ya. Iya, tapi kalau Pokantaka itu sendiri itu lama sudah, mulai tahun 2000-an atau 90-an sudah ada. Untuk perkumpulan istilahnya perkumpulan keluarga gitu. Pokantaka ini juga perkumpulan. Betul. Ya. Iya, Oh, jadi kayak ya bener kayak keluarga Iya. gitu kan.
Jadi keluarga ngumpul, namanya Pokantaka, terus kepikiran kalau kita bikinnya untuk latih-latih nari anak-anak begitu ya Pak, Iya. berarti awal. Paham. Dan kerajinannya pun berbasis sub suku Dayak Iya. benua. Benua. Nah, Dan itu pun tetap keluarga gitu Mbak. Tetap keluarga artinya gini. Di keluarga penenun itu sendiri tidak ada orang lain yang mau belajar karena tenun itu juga susah. Jadi yang bisa itu anak-anak, jadi turun temurun. Karena walaupun tidak suka tenun, contoh istri saya nih dulu nggak suka, marah-marah sama mamanya gitu, malas aku belajar ini, dikasih tahu sama mamanya. Jadi filosofi orang Dayak Benua itu sendiri juga perempuan kalau nggak bisa nenun jangan berkeluarga dulu. Sama orang laki kalau bisa nebang pohon berhuma jangan nikah dulu. Itu filsafatnya seperti itu. Sebentar. Ada satu filsafat Cina yang luar biasa, aku juga taunya karena main game Del. Jadi kalau dulu pernah nonton, GTA. bukan. Oh. Jadi kalau pernah tahu apa film Perjalanan ke Barat. Cungkong. Wih, kamu kelas aku bilang. Itu apa sih namanya? Kerasakti. Betul. Iya. Jadi iya. ada siluman babi, ada Iya, siluman babi. iya. Babinya kok ngeliatnya ke saya maksudnya Enggak, apa? ada siluman babi. Jadi ada siluman babi, dia punya affair lah sama siluman laba-laba. Laba-laba. Nah, jadi itu sebenarnya ternyata ada filosofinya. Jadi yang perempuan itu menenun, laki-laki itu berlada, makanya alatnya seperti itu. Nah, jadi akhirnya mereka dikutukan, maksudnya ribuan tahun mereka akan mengalami penderitaan cinta. Itulah intinya. Jadi dan itulah. Jadi dari kok jadi nyambung gitu kan. Oh, ternyata nggak cuma di Cina, iya, ya. bukan cuma di beda bangsa gitu ya. Iya. Ternyata Juga ada. hampir di seluruh dunia Ada. mengalami hal yang sama. Jadi perempuan adalah yang ibaratnya Simbol. yang simbolnya tuh menenun lah gitu kan. Nah, laki-laki Rangkai rumah tangga. laki-laki simbolnya adalah berladang. Berladang. Nah, itu jadi jangan nenek moyangnya sama. Sama Konspirasi. nenek moyangnya. Iya. Inspirasi. Nah, Pak, ini kan tadi Pak Imam bilang, tadi Pak Imam bilang susah nih, maksudnya nggak menarik awal-awal untuk menenun, ya Itu kan? Nah, tidak menarik. Karena hanya tuh dipakai untuk daerah budaya kita aja. Jadi kalau ada kegiatan budaya, ada guangkai, ada pokoknya acara adat itu aja selalu dipakai. Dan pakaian itu untuk dirinya sendiri. Tetapi dari Dayak Tunjung itu adalah dia menganyam. Jadi barter kain seperti itu. Kadang-kadang barter kain. ini dilakukan sampai sekarang nggak Pak? Iyalah. Menurut sampai sekarang. Bukan maksudnya barter tuh Barter. kayak beneran Dulu barter. barter, iya. Kalau kita kawan dulu kan pakai tikar rotan gitu. Kita pemain orang berdua nggak bisa, dia perlu itu barter, Oh, tukar kain. bukan transaksinya, bukan uang. Bukan barter. Itulah awalnya. Awalnya. Akhirnya muncul ide bikin Iya. sanggar, bikin ini. Akhirnya buat kerajinan tangan ini. Nah itu muncul nih Mas, itu sebetulnya waktu tahun 2009 ke bawah, zaman masih Bapak Presiden yang lama dulu. Itu tuh juga kami belum produk produknya itu aja, monoton gitu. Saya yang bahan baku aja. Jadi begitu kita sering seminar, sering bagaimana kita produk kita ini bisa bentuk fashion seperti itu. Makanya sekarang udah fashion masuk. Oh, akhirnya muncullah bentuk pakaian. Iya, bentuk pakaian, bentuk tas, apa aja. Oh, semuanya bisa. Semuanya jadi. bisa. Apapun kreativitas kita bisa dipakai. Nah, terus kan saya nggak tahu ya Pak, sulit nggak sih? Maksudnya kan gimana ya? Ini kan bukan pakaian yang sehari-hari kita pakai, yang Bukan, pertama. Yang kedua, ini bukan makanan yang sehari-hari kita makan Betul. juga. Nah, ini kan berarti jatuhnya kayak segmented gitu. Betul. Segmented kan. Nah, jadi sulit nggak sih Pak punya usaha? Untuk mengembangkan dan usahanya memang sulit karena bahan baku, terutama harus dari bahan baku. Bahan baku ini sekarang sudah mulai menipis. Bahan bakunya apa nih Pak? Dari daun doyu. Ada di sini pohonnya, Pak. Ada di rumah. Oh, Bapak nanam sendiri pohonnya? Nanam juga.
untuk Del, daun pendidikan. doyo ini kalau aku nggak salah dia kayak nanas ya? Bukan. Eh, Seperti anggrek tanah. oh, Mirip dia serumpun dengan anggrek tanah itu serumpun. Cuman daun doyo ini mempunyai buah yang kandungan vitamin C-nya sangat tinggi. Itu bisa dikonsumsi pak? dikonsumsi. Oh, Dimakan langsung atau Bisa. diolah dulu? Dimakan langsung bisa. oh, Asam banget atau asam aja? Kayak buah naga. Oh, gak ada. Maksudnya Jadi bijinya nggak hitam ada rasa. kayak nerase. Tahu nerase? Markisa bukan? Nerase yang bikin es tuh. oh selasi. Nah, Selasi. selasi. Oh, Iya, iya, iya. iya. Itu bijinya kayak gitu. Ini yang ngolahnya kayak di gini-giniin dulu, baru direndam lagi gitu ya? Enggak. Bukan? Enggak, dia hanya mutek daunnya, bawa ke sungai, dikerik, keluar, baru jemur. Oh gitu aja. Iya. Habis Oh. itu dipintal, jadikan benang, susun, ditenun. Ah, kayaknya aku pernah lihat proses pembuatannya deh. Untuk buahnya itu diolah juga ada Pak untuk dijual? Buahnya kalah sama binatang. Cangking enaknya. Jadi Tikus sama duluan tupai. dimakan ya, jadi nggak Iya. sempat dipanen. Iya. Wah. Oh, tapi ada pak yang bisa kita panen gitu maksudnya? Kalau kita panen ya dekat rumah aja, kadang-kadang untuk penelitian anak-anak mahasiswa ini kandungannya apa ya. Kalau ada tamu dulu masih di depan lamin itu buahnya banyak ya, ada tamu ya dimakan. Oh bisa ya. Dimakan. Oh oke. Namanya buah doyo. Iya. Dan itu Bahasa Latinnya saya enggak hafal, Mas. oh, Nanti kita Google sendiri. Cil-cil apalah gitu. akhirnya ya, intinya bahan bakunya itulah yang dipakai. Iya. Oh, oke. Sekarang udah susah. Sekarang ada tetapi kalah sama komoditi, dua komoditi itu di alam itu. Apa tuh pak? Tikus itu. Bukan. Sawit. Jangan tikus, Mbak. Kesihan nanti orang. Komoditi itu, tanaman itu kalah dengan dua komoditi. Apa tuh pak? Pertama sawit Iya, dan batu bara. Oh ya Oh, benar. kok jauhnya ke tikus ya? Kenapa ya? Karena Beda tikus. Ya. oh ya jadi kalau di ya hampir di semua daerah sih. Tapi ini aku nggak ngerti ya ini Ya. sesuatu hal yang positif kah atau negatif. Jadi heterogensi apa sih namanya heterogensi tanaman yang ada di belakangan di Kalimantan Timur agak sedikit menyusut karena ya itu tadi ada Ya, itu tadi, komoditi dua yang komoditi itu. jauh lebih Ya, mungkin PPA. Lebih betul ganas. betul dianggap mungkin lebih menguntungkan. Jadi ya ada pergeseran penanaman termasuk di Kubar juga kan kebun sama. karet ya kebun Sama. karet udah mulai Oh, di sana gila-gilaan bergeser. juga. Nah begitu bikin fashion terus bikin anyaman bikin anyaman iya ini di anyaman bukan Tenun. di tenun sorry pak bikin tenunan baik kain berarti ada kayak aksesoris gitu dong pak ya. Kami juga ada sulam, Mas. Sulamnya juga ada. Tenun tuh ada dua macam. Jadi ada tenun dari serat loyo, ada tenun songket namanya badong tencep juga ada kami. Pak, kalau kayak gitu pemasarannya sulit nggak? Sampai Iya. mana nih? Kan Pemasaran kemarin masih sampai ke Jerman, sampai ke Swiss. sulit Pak kalau memasarkan keluar. Ya sulit, Mas. Kita juga perlu promosi kan. Nah, tapi Pak, kita saya- kurasi itu perlu. Nah, Kemarin juga saya ke bukan saya ya, produk saya kirim ke Korea, ke Jepang juga kita kurasi. Mana yang bisa masuk ke sana, ya jenisnya ini, warnanya ini seperti itu. Oh gitu. Kemarin tuh saya juga pernah ada obrolan sama temen Del mungkin biar tahu juga kan. Jadi pernah menawarkan apa ya saya lupa. Oh jenis ukiran ke luar. Jadi waktu itu kawan di luar negeri lah di Eropa lah. Yang bikin sulit masuk produk kita adalah mereka punya standar Betul. yang kita agak sulit. Jadi misalnya nih kalian punya produk kayu, kalian mau pasarkan di luar. Nah, orang luar tuh harus tahu kayunya tuh pohonnya dari mana, Mana. waktu ditebang umurnya Seperti berapa, apa? detailnya tuh harus Itu lengkap. detail. Bener. Karena mereka tidak mau merusak Alam. alam. Mereka tidak mau punya barang yang merusak alam. Bener itu. Nah, Jadi jadi- itu standar luar negeri Nah. sangat sulit. Sangat sulitnya di situ. Padahal kalau menurut kawan-kawan saya Pak, yang kebetulan diaspora di luar, dia bilangnya juga sebenarnya laku banget. Benar. Cuman untuk membeli mereka mau nggak mau harus ke Indonesia. Mahal. Ya,
Yang kedua, kalau mau beli di sana, barang kita yang sulit masuk. Jadi hampir semua barang yang jenisnya kayu ya, hasil alam ya, mau kayu atau mungkin olahan kayu atau olahan yang ya kayak olahan hasil alam, itu semua harus punya detail-detail yang jelas. Contoh kayak misalnya nih, penggunaan ini kamera bisa kelihatan ke sana nggak ya? Supaya nggak apa-apa. Kayak kain yang di sana misalnya. Nah itu penggunaan bahan tekstilnya apa, pewarnanya apa, aman atau tidak, sampai sedetail itu ngerinya. Kalau Makanya itu kalau saya nggak laku di luar negeri. nah gitu, jadi harus sampai segitunya. Terus mereka juga jauh lebih seneng yang kalau bisa bener-bener Warna alam. betul, bener-bener pewarnanya pewarna alam, tradisi selokal-lokalnya kalau Nah, bisa sekali. ini Mas, alhamdulillah kami waktu pameran di New York DC, New York Now di situ namanya, produk kami masuk 10 besar dunia, produk ramah lingkungan pemberdayaan perempuan bener-bener masuk. Jadi produk kami dimasukkan di ABC Karena Betul. hampir semuanya adalah perempuan yang mengerjakan. Iya. Oh, Jadi ini penghargaan itu ada di perwakilan negara apa nama duta besar ya. Oh, kedutaan. Iya, ada di sana, tidak bisa dibawa pulang. Tapi berangkat, Pak Imam. Berangkat anak saya yang berangkat. Gak ada berangkat, saya bisa loh Pak, saya Feeling. Iya, spilling. Tapi seru banget ya. Ternyata yang sepele kita anggap ternyata itu luar biasa. Banyak banget impactnya banyak banget, dan prestasinya juga banyak banget ternyata. Tapi karena sesi pertama udah berakhir tadi, nih teman saya depan udah mas gitu. Kita akan lanjut ke sesi yang kedua, tapi sesudah yang satu ini. Terima kasih. Oke, balik lagi di Creative Planner Podcast kita hari ini. Dan kalau tadi mejanya masih ada Mas Kura-Kura, tapi kali ini Kita udah kick ya, kita ganti dengan yang kita baru. dengan yang baru. Nah, jadi inilah bentuk dari bukan bentuk dari sih, salah satu hasil. Salah satu hasil kerajinan yang ada di Pokataka berarti Pak ya. Betul. Yang boleh nggak sih dibilang yang dikelola oleh Pak Imam? Jangan, karena brandnya sudah KB. KB bersama. Oh iya, jadi ini yang dikelola oleh UKB Pokataka. UKB. Ya, usaha untuk bersama, kelompok bersama. Usaha kelompok bersama UKB. Betul. Di Pokataka. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih ada ini apa Pak namanya Pak? Itu serat dari daun duyus itu sendiri. Kalau ini tapi ini untuk hiasan. Apa memang? Kalau itu untuk bahan. Itu bahan Mas. Oh, berarti diolah lagi ya. Diolah lagi. Mau dibikin jadi apa? yang saya lihat di rumah-rumah ada yang sering dibikin pajangan memanjang dari atas ke bawah. Nah, Sebenarnya itu bahan Pak ya. Kemarin juga dari Pupuk Kaltim itu mau pesan banyak karena itu mau bikin tas seperti itu. Taknya juga yang warna alam. Yang Ini natural. Iya, natural. boleh saya buka aja Pak. Tidak apa-apa Mas. Nah, tuh. Oh, ini tadi yang kita bilang kalau orang Nah, luar itu lebih motif. suka warnanya Iya. natural. Nah, ini nggak ada pakai pewarna apapun. Nggak ada. Jadi dia udah ngasilin kayak ini kan agak Ada warna sendiri-sendiri. Itu kan warna dari kulit kayu. Semua itu. Oh gitu Pak. Iya. Oh, aku pikir ini kayak ditambahin warna, enggak ya? Enggak. Sama sekali enggak. Jadi dari daun doyo nih. Iya. Ini daun doyo ya? Betul. Nah, dari daun doyo. Dipintal jadi benang atau masih daun itu kita rebus sama kulit kayu. Nah, itu. Jadi warnanya Itu Pak yang saya mau tahu. Oh, ternyata warnanya didapat dari Kulit kayu. rebusan Direbus. yang itu Iya, ya. betul. Nah, gimana nentukan warna? Misalnya aku mau warna Oranye nih. hijauan. Iya. Nah, itu kesulitan dari pewarna alam satu sama lain itu tidak bisa sama. Dan nggak bisa kita tebak. Tidak bisa ketemu istilahnya. Aku mau dong warna kayak ini, bikin lagi tidak akan bisa. Jadi warna bukan kesulitan sih kalau saya bilang Pak. Itu nilai mahalnya. Jadi Yang bikin mahal. iya, kita nggak Nggak akan akan sama. nggak akan ada barang yang warnanya identik atau sama ya, sama. betul. Jadi semuanya menghasilkan warna yang berbeda-beda. Gitu. Kalau motif juga Pak.
Enggak ya? Kalau motif bisa Bisa beda-beda bisa sama. Tapi warnanya yang pendamping, yang ungu, yang agak kuning, yang putih itu beda. Contoh nih Pak, Kalau yang motif itu ada pengikatnya. Kalau yang Mas pegang itu ada pengikatnya. Jadi kalau kayu mahoni umpamanya, saya ikat pakai kapur umpamanya, warnanya agak tua. Nanti diikat lagi pakai tunjung, warnanya agak pekat lagi. Nanti kalau pakai tawas dia terang. Tunjung tuh bukan suku dari Bukan, tunjung itu keraknya ponton, ya kerak ponton karatnya itu. Kok itu yang bikin dia jadi oranye gitu? Iya, gelap ya. kok kepikiran Pak pakai itu? Ya, memang kimia. Menemukan sendiri atau enggak? Enggak, itu memang dia udah diproduksi mulai zaman dulu. Oh gitu. Itu kan jadi kerak-kerak ponton tuh jangan kira enggak ada harganya. Ada harganya dijual ke pengrajin kayak gitu. Dijual, Pak. Oh iya. Wow, Jadi- kerak ponton dijual. Maksudnya Kerak Tapi yang di yasin laut enggak? ya. Tapi Oh, yang di yang di laut. laut. Oh. Bukan yang di sungai, Iya, di laut. iya. nah nemuinnya gitu loh. Ini kayak gini, yang ini alami. Iya, alam semua. Oh. Nah, jadi maksudnya alami yang kayak direbus hasilnya begini. Tetap ya mengeluarkan pewarnaan dari kulit kayu itu direbus. Jadi nggak mungkin nih saya ketemu warna yang seperti ini lagi. Bisa. Oh, bisa. Bisa. Nah, tadi yang maksud Pak Imam kayak kita nggak bakal bisa. Kepekatan. Oh, level beda. pekatnya Level aja pekatnya. berarti. Jadi misalnya ya maksudnya kayak Nanti ketemu agak mudah. oh. Mungkin bisa lebih pekat atau lebih mudah ya. Iya. Iya. Dan kita nggak bisa atur. Nggak bisa. Tergantung segimana hasil reaksi kayu sama bahan campuran. Iya, itu tadi. Itu yang bikin mahal Mbak Adel. Effortnya saya. Iya, jadi kamu akan deg-degan ketika mencari Warna yang kamu Yang inginkan. satu lembar itu 1,5 juta. Hah? Itu 1,5 juta. 1,5 juta, Pak. Wow. Ya, pantas, worth it sih sebenarnya. satu bahan. Berapa lama? 1,5 juta. Berapa lama bikinnya, Pak? Itu kalau dihitung mulai awal daun sebulan. Sebulan, Pak. Ya. Awal ini maksudnya termasuk Mulai panen daun, ya. ambil daunnya. Sampai jadi hasil Sampai seperti ini, jadi. 1 bulan. Pernah saya teliti. Kalau untuk menenunnya Kalau menenunnya 3 hari selesai. dengan catatan yang menenun bisa nenun, Pak ya. Iya, kalau nggak bisa Kalau rusak. kayak goblok-goblok kayak saya kan, Kalau saya ya hancur kayaknya itu. tahun depan kami balik lagi ke sini. Tapi saya pukulin dulu kamu ya. Karena di situ ada proses ngikatnya, bikin motif itu kan diikat lagi. Hah? Itu kan dimotifin kayak gitu diikat lagi. Motifnya namanya itu adalah Oh, tenun ikat. ini Pak, ini Iya. ikat-ikatannya tuh ini Iya, Pak ya. iya. Oh. Belang-belang itu diikat. Oh. Jadi Iya, membentuk iya. warna yang sama. Oke. Ini ada sebentar ya nih mungkin. Nah, Nah, kalau itu guys, ini songket ada beda lagi. Pak, sorry banget Pak. Iya. Jadi aku punya ibu di rumah Del. Iya. Itu adalah termasuk penikmat songket. Medan garis Ya keras. biasa lah ya. Batak! Sumatera Iya. Sumatera tanpa Songket songket. Sumatera, Palembang. Bukan, Ya, bukan Batak namanya. Sumatera tanpa songket. Palembang. Walaupun yang paling terkenal Kalau betul- Batak ulos. Ya betul Pak Imam. Yang paling terkenal justru songketnya memang Palembang. Jadi mau kamu Sumatera Utara pun wajib punya songket Palembang itu. Nah jadi tapi saya yakin ibu saya tidak tahu kalau ternyata Di sini. di sini juga ada songket. Kenapa Pak tidak banyak yang tahu songket kita? Karena enggak mau tahu. Masalahnya. Tapi serius. Simpel itu. Iya. Mbak Muti kalau punya acara butuh songket ini ternyata kita punya. Iya. Apakah? Serai itu udah lama banget dipakai di Keranas, itu banyak. Apakah songket ini juga mahal? Itu harganya 1.350.000. Kadoin dong. Kadoin mama. Iya. Kan mau Natal. Iya. Boleh. Bentar lagi mau Natal loh. Iya ya. Sebenarnya jujur aja Pak, dari tadi yang saya lihat justru ini, saya sangat tertarik. Saya baru tahu ini songket. Tapi kalau mamanya Karendo tipe yang suka warnanya ngejreng atau yang Enggak. motif? Enggak. Mama, ibu saya kebetulan nggak ada yang spesifik harus yang seperti apa gitu. Yang penting tepat saja memakainya. Biasalah ibu-ibu kan gitu Bahasa maksudnya. kutanya kena liur. Ya, jadi kadang kalau kok nggak cocok pakai yang ini nah dia ganti. Nggak ada yang spesifik. Serapnya. Oh, jadi inilah songketnya Pokantaka. Iya. Makanya Mas di Kalimantan Timur
yang kaya akan motif dan kayak tekstil itu hanya suku Dayak Benua yang punya. Untuk subsuku di Kalimantan Timur yang punya tekstil ya Dayak Benua. yang paham lah cara mengolah tekstil itu Dayak Benua. Kalau mungkin ada beberapa subsuku Dayak lain yang kayak bisa Mane, Mane, iya, beda-beda ya. Iya. Mungkin dulu. Jadi nggak bisa. Ini tenun nggak bisa karena yang punya alat tenun hanya suku Dayak Benua. Yang lain nggak ada. Walaupun istilahnya ada orang ngeklaim kayak gitu nggak bisa. Bahasanya itu bahasa Benua. Jangan-jangan dulu pembagian subsukunya ini berdasarkan kerajinan juga ya. Iya. Ya kan ada yang bisa mengolah dari batu betulan. Ada yang batu. Beda-beda. Jadi mereka ada akhirnya yang ahlinya nganyam. Itu memang. Jadi kayak ini adalah kayak film apa sih yang jadi kayak dia yang warna ini nih, ini mereka jago masak semua misalnya gitu. Ini bisa jadi judul film nih. Jago mikir gitu kan. Jadi ternyata Dayak Benua itu bisa jadi ide nih gitu. Dayak Benua itu punya bekal utamanya salah satunya untuk yang ibu-ibu rumahannya bisa menenun semuanya. Itulah filosofi tadi. Makanya kalau nggak bisa nenun, nggak bisa nyulam, perempuan belum boleh nikah. Oke, menarik Pak. Sudah sampai mana nih pemasarannya? Pemasarannya sudah keluar negeri. Ini sudah keluar negeri Pak? Ya. Kalau dihitung tapi lebih banyak konsumsinya kalau dalam negeri konsumsinya masih dalam negeri. Dalam negeri Pak ya. Tapi ini sudah sampai luar negeri. Iya. Dan sudah ada yang dibeli oleh orang luar negeri. Udah. Termasuk ini tadi, bahan. Ini bahan bisa dijadikan apa aja dong Pak? Home decor bisa. Cuman kebanyakan orang masih manfaatkannya untuk itu untuk tas, untuk sepatu. Sebenarnya bisa aja, cuman orang lebih banyak memanfaatkannya masih untuk home decoring ya. Iya. Pajangan seperti memang itu. Kalau saya pikir memang tidak untuk baju, bukan. Luyo itu sebetulnya hanya fashion. Fashion aja bisa. Aksesoris Iya. Ya. Tapi mungkin kalau untuk outer kan ada tuh yang outer kekinian. Itu pernah di Jerman sama di Belanda itu dari desain orang Sumatera, orang Palembang, itu tidur di rumah saya itu seminggu Mas. Hanya mengamati, belajar ngamatin itu. Habis itu dia berangkat ke Belanda, dia dipadu sama wool. Dari luarnya ular buyuk, dalamnya wool untuk kain untuk dingin. Karena dia tahu wool itu lembut, tapi tingkat kekerasannya tidak sekeras ini. Iya. Akhirnya dipadukan supaya dingin. dari luar tahan, dari dalam nyaman. Iya. Itu dilombakan etnik juara. Karena etnik semua dia. Dari luarnya etnik, dalamnya juga etnik. Juara dia dari Palembang. Iya, ini memang kalau fashion kan. Yang pakai kan Putri Indonesia. Putri Indonesia yang menggunakan yang fashionnya. Menjadikan modelnya, wah luar biasa. Ternyata kita makanya Mas yang belajar itu malah orang Palembang bukan orang Tenggarong gitu nah. Yang pengen tahu malah orang bagus banget. Ternyata kita salah undang orang. Salah. Ini terlalu bagus. Iya ya. Bisa meng-underestimate orang ternyata. Bukan, maksudnya kadang yang kita pikirkan sederhana ternyata jauh lebih besar seperti itu kan. Jadi yang kadang kita pikirkan, tadi pertanyaan aku di awal lebih parah malah Del. Pak, susah nggak sih usaha ini? Ternyata kalau dia bilang, ya saya sudah sampai luar negeri Mas. Jadi saya salah nanya. Salah nanya dan salah menantang. Iya ya betulnya. Cuman, nah itu Pak, berarti proses regenerasi berarti yang selalu proses regenerasi. Tapi aman aja untuk proses aman regenerasi. Generasi kami didik kemarin juga ke 10 desa itu kami didik 20 orang, tapi ya itu tadi yang jadi berapa orang aja gitu. Anak-anak muda tuh kebanyakan dia mau instan kan, belajar begini nggak mau. Sebetulnya di Kutai Kartanegara saya mau mengembangkan yang songket. Kalau yang ini memang susah, yang doyo ini susah. Yang mudah adalah songketnya. Kalau songket ini dari apa Pak bahan? Ini kan dari sekatun apa? Ini adalah semi sutra. Itu. Yang bahasa orang itu sutranya nomor 2. Oh gitu. Iya. Cuman yang membuat ini ciri khas Dayak Benua. Lokal Motifnya. adalah motif. Iya, Oh betul. gitu. Boleh saya sedikit tarik lagi Pak?
Oh, ini motif ini ya. Iya. Oh. Tapi kalau kegiatan menenun itu Pak, diwajibkan wanita atau pria juga bisa? Ada, kalau laki-laki mau belajar enggak ada salah. Oh, enggak ada. Ada juga keponakan saya yang laki-laki pintar menenun. Enggak ada ketentuan ya. Enggak ada. Tapi kalau pas dibuka lebih ramai lagi ya motifnya ya. Iya. Oh, inilah motif ininya. Motif khas dari benua ya. Nah. Kalau kayak gini, ini tapi bikinnya masih rumahan semua, Pak. Ya, memang kami adalah rumahan. Nah, salah lipat. Enggak apa-apa. Oh iya, oh, iya. Enggak dimarahi kok. Salah lipat ya? Betul kok. Oh, iya, Betul aja. Mas. Maaf, Pak. Oh, enggak. Salah. Enggak pernah lipat baju ya? Iya, ini ternyata yang di dalam tadi. Maaf ya, Pak. Memang bego banget ya, Pak. Makanya susah kan Pak regenerasinya. Iya, makanya kebanyakan yang kayak saya ini lebih ke bego sih jadinya. Oh, gini loh tadi. Mana sih? Nah, jadi tadi Pak Imam bilang proses regenerasi yang lagi diperlukan. Pak, kalau mau nanya nih, Boleh. saran apa sih Pak terbaik kalau untuk mengembangkan ini? Atau saran ke kita semua deh? Sebetulnya saya kepingin di Kukar itu berkembang yang songket. Kalau Uldoyo ini kita sudah makin menipis. Jadi yang perlu kita kembangkan yang songket. Ciri khas, saya mau mencari ciri khas untuk Kutai Kartanegara. Itu. Apa? Itu masih dalam perjalanan saya ini. Oh, salah satunya songket ini. Iya, songket Oh. kita harus kembangkan. Tapi kalau songket ini udah berapa lama Pak berarti? Apanya itu? Kan katanya kalau ini kan sebenarnya Itu adalah turunan dari yang Doyo itu. Itu generasi yang kedua. Oh. Tapi maksudnya nggak sebentar banget ini. Udah lumayan lama juga ini. Lama. Makanya di suku Dayak Benua itu ada namanya ulap badong, itu yaitu namanya ada ulap doyo ya ini, ada ulap tulam ya yang ada ini. Oh. Pakaian orang Benua itu ada 3 macam. Ulap apa tadi Pak? Ulap doyo, ulap badong, sama ulap tumpar. Ulap tuh rok. Oh, ulap itu Rok. Makanya kalau sarung, bukan Pak? Iya, beda, sarung-sarung. Ulap Oh, doyo. ulap itu rok. Jadi Rok apa? terbuat dari serat doyo. Oh. Rok terbuat dari badong, bahasanya badong. Nah, ulap rok terbuat dari sulam tumpar. Oh, jadi orang benua biasa pakai ulap Ya. yang perempuan. Wah, luar biasa. Oke. Saya jadi ngelihatnya ini ya. Tapi ini potensi Pak ya, potensi. Dan ya kalau dibilang usaha, ini bukan usaha kreatif lagi sih, maksudnya kayaknya dijauh-jauh. Sekarang ini Pak, yang jadi masalah di anak muda tuh kebanyakan betul Pak yang membilang tadi Del, kita terlalu Pengen yang instan. itu. Sebenarnya udah terlalu banyak juga kan, walaupun nggak salah, tapi kayak untuk memulai jenis usaha yang dibilang agak tidak lazim lah, maksudnya jarang yang memulai. Tapi edgy ya, tapi ada juga yang mulai pakai itu, cuman agak sedikit bukan males ya, mungkin untuk memulainya agak gimana gitu untuk anak-anak muda. Effort yang besar. Itu dia harapan kedepannya kita semoga harapan kedepannya semoga anak-anak muda jauh lebih Kreatif. apa ya, lebih kreatif ya Pak. Semoga orang-orang kayak Pak Imam juga jadi lebih banyak lagi sehingga bisa mempengaruhi anak-anak muda yang di bawah. Sebenarnya orang-orang kayak Pak Imam banyak sih, cuman mau nggak mereka untuk mengajak yang muda-muda ini untuk tahu nih, kamu harus tahu cara bikinnya ini apa segala macamnya. Luar biasa. Masih banyak yang mau ditanyakan, tapi tadi Mbak yang di sebelah sana sudah Sudah gini-gini mewarnai. ya, udah mewarnai, mungkin dia udah ngereok tadi sih. lapar tuh kayaknya gue. Iya, udah mengereok. Sekali lagi mohon maaf banget nih Pak Imam, banyak sebenarnya yang mau ditanyain kayak gimana, tapi nanti Di belakang kamera iya, aja kita bisa nanya-nanya. lanjut. Cuman teman-teman kalau mau belajar, mau tahu, mau beli, boleh juga Pak ya. Boleh. Mau mesan Boleh. mungkin, atau mau mencari cenderamata yang khas untuk oleh-oleh kah, atau untuk memberikan ke family atau keluarga, boleh langsung datang ke Mangkuraja 6 nomor 54. Betul. Atau langsung IG-nya. IG. Pokantaka. Pokan Taka. Taka. POKANT
TAKAQ. Ya, itu Pokantaka. Di bawah ya? Ya, enggak. Oh enggak ya, masih ya. Masih. Jadi bisa langsung ke Pokantaka, kunjungi offline store-nya atau bisa langsung ke Instagram-nya. Di Instagram juga dipajangin ini Pak ya, berarti ya. Jadi boleh lihat-lihat, silakan teman-teman. Tadi udah bahas sama Pak Imam kalau ternyata mereka udah sampai Amerika, Washington DC, sampai Eropa. Yang beli juga udah luar biasa, banyak banget. Jadi jangan ragu sama kualitasnya, silakan datang, dan ini adalah bahan-bahan asli dari Kalimantan. Tuh. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Imam, terima kasih Mbak Adel. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk tamu yang luar biasa. Dan mungkin sekian dulu pertemuan kita di Kreatif Planner Podcast, garapan dari Dinas Pariwisata dan juga Dinas Koperasi dan UKM. Saya Rendo Doli pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.